Alright, shalom, selamat siang teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali ya, hari ini Rabu 11 Juni 2025 kita bisa kembali berkumpul dalam podcast Kompak Siang untuk bersama-sama dikuatkan dan diberkati melalui kesaksian dan firman Tuhan ya. Sahabat Kompak maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di Zoom maupun yang di YouTube channel atau dimanapun Anda berada, kiranya link ini bisa di-share ke grup-grup rohani yang lain, di beranda-beranda sobat-sobat Kompak Siang ini agar bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Oke. Halo teman-teman di YouTube channel, mulai banyak ini ya, udah tahu kalau yang mau sharing firman Ibu Silvi pasti banyak, youtubernya banyak pengikut. Teman-teman, oke, boleh di share ya link-link ke teman-temannya, jangan di share ke saya lah. Jangan ke teman-teman yang lain, komunitas yang lain ya. Saya kan di sini ya, saya yang tuan rumah ya Kompak Siang ini ya. Oke, senang sekali hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam podcast Kompak Siang, tempat kita saling menguatkan lewat kisah nyata ya, tentang kasih dan kuasa Tuhan ya. Saya Andre, tuan rumah Kompak Siang ini, dan tentu saja saya ditemani sama teman-teman ya, yang ada di Zoom ini sekarang ini. Ada Pak Edi dari Serpong, ada Pak Ben Yanis dari Manado, ada Ibu Sri dari Pati, Jawa Tengah, ada Bu Ria dari Italiano. Wow, keren ya, mantap. Alright, hari ini kita akan mendengar ya kisah yang sangat memberkati dari seorang narasumber yang luar biasa ya. Ya, seorang ibu, seorang wanita perkasa, Bu Silvi Karawan ya. Sobat Kompak Siang Lover, hari ini podcast ini ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai dari jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa ya untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati sesuai dengan amanat agung Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, agar banyak orang yang mengenal kebenaran. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Apa itu Kompak? Ya, bagi teman-teman yang di YouTube channel yang belum mengerti ya. Apa itu Kompak? Itu komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 adalah the highest authority, otoritas yang tertinggi ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 dia enggak bilang pada mulanya adalah gereja Katolik, gereja Bethel, enggak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi gereja, pastor, pendeta, siapapun juga harus tunduk kepada firman Tuhan ya, karena firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin, dan bukan sebaliknya. Karena firman Tuhan itu adalah otoritas kita semua ya. Namun sebelum kita mulai acara podcast ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sama-sama ya. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapak berikan kepada kami semua untuk bisa berkumpul dalam podcast Kompak Siang. Terima kasih karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus yang memimpin setiap rangkaian acara pada siang hari ini. Kami serahkan seluruh jalannya podcast dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini ke dalam tangan kasih-Mu, khususnya kesaksian dari Ibu Silvi Karawan. Kiranya setiap kata yang disampaikan boleh menjadi berkat, penguatan, dan pengharapan bagi setiap pendengar. Biarlah melalui kisah nyata ini banyak orang boleh melihat bahwa Bapak adalah yang sanggup mengubahkan hidup siapapun. Bahkan Ibu Silvi yang keras bisa diubahkan dari jalanan yang gelap, dari dunia yang gelap, menuju terang-Mu yang ajaib, yang penuh kasih. Pimpin narasumber Ibu Silvi Karawan dan semua yang terlibat dalam acara ini agar semuanya berjalan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, hari ini
ya, saya bersyukur ya bahwa Bu Silvi ini di tengah kesibukannya loh, pagi-pagi, ya, pagi-pagi waktu Indonesia bagian Barat lah, ya padat loh, sudah masuk di MGC. Kalau Bu Silvi ada itu saya yang nomor 1 ada di situ, pasti saya ikutin. Kalau saya nggak ada kegiatan keluar, saya pasti ada itu. Aduh, karena bagus. Nggak mau ketinggalan ya Pak. Nggak mau ketinggalan, saya rugi rasanya kalau nggak ikut ini. Padahal sudah dengar firman-Nya, sudah, bukan nggak pernah, sudah. Tapi rasanya beda loh, apa penjabarannya, pewahyuannya itu beda, itu yang menempeleng saya terus tiap hari ya. Ya hari ini bersyukurlah Ibu Silvi di tengah kesibukannya yang padat ya, rela untuk meluangkan waktunya di Zoom Kompak siang ini. Siapa dia? Narasumber spesial yaitu Ibu Silvi Karawan, seorang hamba Tuhan yang saat ini melayani di Sydney, Australia ya. Beliau akan sharing kesaksian dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya, dan juga sekaligus akan memberitakan firman Tuhan dengan tema hidup harus berbuah, ya enggak? Amin. Iya dong, kan hidup itu kalau kita sudah ikut Zoom sana sini, baca Alkitab, ya rajin pelayanan, tapi hidupnya nggak berubah, ngapain? Ya enggak? Ngapain kita kalau nggak berubah? Nah, firman-Nya diambil dari Galatia 5:22. Tapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, anak Tuhan itu hidupnya harus berubah. Karena jika tidak ada perubahan, lah buat apa? Kita bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Anak siapa? Anak musuhnya Tuhan. Itu aja kan. Ada di dunia ini kan ada 2 barisan. Barisan Kristus sama barisan antikristus. Pastikan Anda semua ada di barisan yang tepat ya. Amin. Sharing firman Tuhan ini ya yang pastinya memberkati kita ya. Jadi jangan sampai kita nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti itu perlu tanda tanya, tanda seru ya. Lalu buat apa kita menjadi anak-anak Allah? Darah Kristus tidak dicurahkan untuk orang-orang yang biasa, tapi hidupnya yang nggak ada perubahan. Jadi jangan sia-siakan darah Kristus. Darah Kristus dicurahkan agar kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa dan berdampak positif bagi orang lain, masyarakat sekitarnya, dan kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi orang bisa melihat ada Kristus di dalam diri kita. Alright? Wow, keren ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan setiap kebenaran yang disampaikan oleh Bu Silvi, karena Tuhan itu rindu ya. Setiap kita bukan hanya mengenalnya, tapi juga menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Wow. Alright. Tanpa berlama-lama, Bu Silvi Karawan, welcome to the revival room and the recovery room. Selamat datang di Zoom kebangkitan dan Zoom pemulihan, Bu Silvi. Ya, bisa ceritakan secara singkat lah bagi teman-teman mungkin di mana di YouTube channel itu mungkin ada orang yang belum kenal ya, mungkin, tapi sudah banyak yang senang ya. Bisa ceritakan secara singkat aja dari keluarga Bu Silvi. Ya. Bu Silvi bukan orang Jawa lah, nggak ada nama Karawan orang Jawa, nggak ada. Ya, orang Batak nggak ada. Orang mana Manado lah ya, keluarga cerita singkat aja. Karena banyak orang di sini yang mungkin belum kenal ya. Karena pepatah dunia kan bilang tidak kenal maka tak sayang. Tapi Alkitab nggak bilang gitu loh. Alkitab bilang tak kenal maka binasa. Ya, tak kenal Yesus, hidup kita sia-sia, binasa. Ya nggak? Ada firman-Nya. Masih ingat firman-Nya? Hosea 4 ayat 6. Oke, yang pintar mencatat katanya Bu Silvi. Yang pintar mencatat, yang nggak pintar nggak catat. Ya, oke Bu, silakan berkenan secara singkat keluarga apa kegiatan sehari-hari saat ini selain pelayanan konseling ya. Tetaplah bersama kami. Oke teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas, make it simple, make it meaningful. The floor is yours. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Silakan. Shalom semua, selamat sore dari Sydney, Australia. Amin.
Selamat pagi untuk Italia, Indonesia masih siang ya. Oke, saya memberikan tema kepada Pak Andre, kompak hidup harus berbuah ya. Kita ambil di Galatia 5, di situ ada perikop di atas ayat 16, Galatia 5 di atas ayat 16, hidup menurut daging atau roh ya. Tentunya kalau kita mau berbuah nggak mungkin kita hidup menurut daging, itu jelas ya. Karena semua tahu menurut daging, saya akan bacakan ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya nggak bisa masuk. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita baru selesai sedunia mengadakan 10 hari pencurahan Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus. Nah, itu gunanya buat apa? Kita dipenuhi Roh Kudus, ya kan? Mungkin di mana-mana gereja mungkin ada yang tumbang, ada yang sampai nggak bisa bangun karena kepenuhan Roh Kudus ya. Berbahasa roh mungkin sampai tergigit-gigit lidah mungkin, ya. Apa yang saya ngomong-ngomong ini karena saya pernah, ya. Nah, tadi pagi saya di salah satu Zoom, Pak Andre juga tahu, saya mau katakan tidak mungkin orang bisa berbahasa roh tanpa ada pertobatan. Nah, orang bilang, kenapa banyak orang nggak bertobat tapi bisa bahasa roh? Nah, itu tanda tanya. Bahasa roh dari mana gitu? Ya kan? Kenapa itu sebabnya saya katakan hidup harus berbuah. Apalagi kalau sudah berbahasa roh, berarti hidupnya sesuai apa yang kita dengar tadi di dalam Galatia 5 tadi, di dalam ayat 22. Ada buah roh. Ya. Nah, sekarang kita kebanyakan bilang, itu berbahasa roh. Tapi kok kelakuannya begini, kelakuannya begini. Nah, ini dia. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup di dalam roh tanpa pertobatan. Itu poin pertama. Tidak mungkin. Karena dasar untuk kita bisa hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus ada pertobatan lebih dahulu. Pertobatan dalam hal apa? Kita masuk ke dalam hidup yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Ya. Kita nggak bicara gereja mana, tapi ini kata Alkitab. Amin ya. Coba kita ke Kisah Rasul 2. Kita sama-sama belajar ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38 bilang, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi dibaptis bukan supaya tercatat di gereja, tapi untuk mendapat pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, termasuk berbahasa roh, itu karunia. Jadi tidak mungkin saudara tiba-tiba masuk ke gereja atau saudara berbuah atau saudara berbahasa roh, itu sama sekali nggak mungkin. Pasti ada pertobatan. Amin. Melalui pertobatan, ya saya mengalami itu. Saya mungkin ada beberapa yang sudah mendengar kesaksian saya bahwa siapa saya dulu, ya.
manusia yang bukan selayaknya untuk bisa masuk surga, ya. Waktu belum mengenal seorang warga negara Australia ini, ya, hidup complicated, ya. Udah judi, selingkuh, apa, ganja, sabu, narkoba, narkotika. Itu pun bukan suka-suka kita mau bertobat, mau tinggalkan barang haram itu. Karena mau mati, 1 minggu 3 kali overdosis. Mau lari kemana? Jujur saya sebelumnya saya nggak usah sebut agama apa, tapi saya agama yang hening gitu ya. Walaupun 1.000 orang kayak nggak ada orang gitu ya, sepi gitu. Saya tahu. Tapi tahu pastilah, Karena nggak saya ada juga lagi tuh sama. gereja hening gitu kan. Saya Setan lewat juga. saya berasal dari sana juga. Oke, mantap. Jadi pada saat saya overdosis itu, saya cari gereja yang tepuk tangan, saudara. Bahkan saya cari teman, dia bukan pendeta, tapi dia yang selalu bikin bete kalau saya lagi tripping begini, dia bilang, "Sel, gereja." Duh. Tapi pada saat saya membutuhkan doa, saya cari dia. Saya namanya Ibu Heni, saya bilang, "Saya mau didoakan." "Hah, nggak salah. Kenapa?" Saya bilang, "Saya butuh didoakan." Nah, jadi saya didoakan, singkat cerita, walaupun di kamar cucunya yang bawa pesing, tapi karena ada hadirat Allah, saudara ya, saya dengar doanya, wow. Kala-kala pendeta besar, memang doa yang menghadirkan kuasa Allah. Amin. Nah dari situ dia bawa terus saya, hari ini persekutuan ini, besok persekutuan ini, pokoknya tiada hari tanpa ibadah. Satu saat dia bilang begini, "Sil, ngana harus dibaptis. Orang dalam keadaan seperti itu mau disuruh apa saja mau aja. Nggak mungkin nolak. Nggak mikir saya sudah dipercik dulu. Nggak. Oke, saya bilang oke. Singkat cerita, jadilah hari pembaptisan itu. Saya dicelup dan saya keluar dari air. Begitu saya keluar dari air, saya ada di dunia mana gitu. Saya merasakan perubahan yang luar biasa. Ini bukan kata orang, ini saya mengalami seperti itu. Singkat cerita, semua mantan-mantan teman judi saya dan semua antek-anteknya tuh pada bertobat semua. Karena suhunya bertobat. Haleluya. Amin. Amin. Keren, keren. Jadi pentingnya di sini pertobatan, saya ulangi, Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing." Kenapa ada pertanyaan ini? Pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya dari ayat sebelumnya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri, jangan paksaan, jangan dipaksa. Jangan karena aturan gereja, jangan, nggak jadi apa-apa. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini. Jadi saya tadi katakan kita masih dalam hangat-hangatnya ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Buat apa? Bukan supaya kita kaya sendiri, bukan supaya kita hebat sendiri, bukan kita menjadi rohani sendiri sampai dikatakan sok rohani, tetapi menjadi berkat, berbuah. Itu sebabnya tema saya hari ini, hidup harus berbuah. Amin. Nah, kita yang saya tobat tahun 99, berarti udah 26 tahun ya di dalam 26. kelahiran baru. Nah, kemarin kami di salah satu kota sebelum Canberra itu, yang saya katakan dingin banget. Kami gereja itu bikin apa namanya? KKR lah ya, semua ada beberapa hamba Tuhan datang dan temanya adalah awaken, bangkit. Jadi kita yang bertobat lama, dari lama, harus bangkit. Ternyata ada ayatnya. Ya, Efesus 5 ayat 14. Kita mau lihat Efesus 5:14, di situ bilang apa? Perikopnya di atas ayat 5, di atas ayat 1, Efesus 5, hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Saya nggak baca semua, saya mau baca ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur.
Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kenapa dibilang bangkit? Kita yang sudah bertobat pun bisa kita tertidur secara rohani, saudara. Malas berdoa, malas ibadah, boro-boro menyembah, boro-boro Zoom pagi. Itu tanda rohani kita sedang tidur. Alkitab katakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Nah, bagaimana kita mau dipimpin oleh roh kalau kita rohani kita tertidur? Itu gunanya setiap hari. Kalau di salah satu Zoom, kenapa? Yang dikumandangkan setiap pagi, Mazmur 23. Butuh urapan baru, butuh minyak baru. Karena apalagi kalau kita berada di gereja yang mati rohaninya, saya nggak sebut gereja apa ya. Yang di dalam gereja yang tepuk tangan juga nggak semua orang bisa bangkit secara rohani loh. Jadi itu datang dari kita sendiri. Bagaimana, saya pakai bahasa Pak Andre, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Nah itu terjadi kalau kita terus jalin hubungan. Tadi pagi di salah satu Zoom, Pak Andre juga ada. Kenapa ya saya terlempar, sinyal nggak ada. Ya kan, tahu-tahu satu ibu katakan, oh memang sedang ada perbaikan apa gitu ya. Jadi memang ada pengaruh tentang sinyal. Nah itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, jalin hubungan dengan Tuhan ya melalui Yeremia 33 ayat 3 saya katakan itu telepon surga. Amin. Jadi apapun, dimanapun kita bergereja, tapi mari kita pegang firman Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, hai kamu. Jadi Ilham itu 11:28 ya kan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Bahkan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Luar biasa enggak? Amin. Dan saya ngalamin bagaimana kalau kita langsung connect dengan dia. Sangat membutuhkan. Itu terjadi, saudara. Jadi saya mau bicara siang hari ini bahwa kalau kita ikut seperti ini, kita jangan bilang, di gereja kami tidak diajarkan. Selagi Alkitab kita masih sama, mari kita mengaminkan apa kata firman. Kalau yang belum bertobat sungguh-sungguh, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan nanti hari Senin, Selasa, Rabu dunia, Minggu aja kita di gereja. Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi kita sudah baca, kita tidak akan melihat kerajaan sorga. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sia-sia kita hidup kalau kita tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Ada orang bilang, kita kan masih hidup di dunia. Jangan sepelekan, saudara. Kita butuh Roh Kudus untuk bisa dipimpin oleh Roh. Caranya bagaimana? Tuhan urapi aku. Lukas 11 ayat 13 bilang apa? Jika bapamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi bapamu yang di sorga, dia memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya. Memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya. Di mana ada orang bilang, sudah. Orang percaya kan ada Roh Kudus. Betul, ada. Kebetulan ada botol aqua di depan saya. Mudah-mudahan kelihatan airnya di mana ya. Nah, ini botolnya kan panjang. Airnya cuma segini. Kalau Roh Kudusnya cuma segini kan itu ibarat air kan. Ini dikuasai oleh setan. Selain itu, saudara. Maka kita nggak mungkin ikut apa kata Roh. Kalau takaran Roh Kudus di kehidupan kita hanya seperti ini. Ini botol aqua. Roh Kudusnya cuma segini. Orang Manado bilang semua orang yang percaya ada Roh Kudus. Ada ayatnya memang. Barang siapa percaya kepadaku, ya kan? Tapi untuk kita hidup dipimpin oleh dia belum tentu. Kita aja yang ibaratkan sudah overdosis stok Roh Kudus, bisa-bisa juga jatuh. Karena kita hidup di tengah dunia yang jahat. Roh Kudus adalah GPS kita. Kita mau belok kiri, Roh Kudus bilang, lanjut, lurus.
GPS yang tidak pernah hilang sinyal adalah firman. Mazmur 119, 105 bilang, firmanmu bagaikan apa namanya? Firmanmu adalah firmanmu adalah terang bagi jalanku. Ya, pelita. Nah, tanpa firman nggak mungkin kita bisa jalan benar. Pasti akan sontong, orang Manado bilang. Akan tersandung. Iya kan? Waktu di Jakarta ada komunitas yang para pengusaha-pengusaha suka di mall atau di shopping center kah di mana. Ada kumpulan yang pengusaha-pengusaha. Itu bagus, saudara. Banyak yang bertobat juga. Karena mengabarkan kabar baik, yaitu keselamatan. Kalau orang malas ke gereja, siapa yang mau dengar? Jadi kita-kita inilah yang suka sering ikut Zoom pagi, mendengar suara Tuhan, kabarkan kepada teman-teman. Tentunya kita harus jadi saksi dulu. Ya, Kisah 1 ayat 8. Jika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi. Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Yerusalem adalah orang sekitar kita, keluarga kita. Karena berapa banyak orang yang udah punya titel panjang, udah sekolah teologi panjang-panjang. Tetapi nggak ada buah roh di situ. Kenapa? Karena nggak ada pertobatan, saudara. Hamba Tuhan Tony Daud, dia membuka tabir-tabir iblis. Dia bilang kalau kita sekolah teologi tanpa Roh Kudus, itu namanya teologia. Itu bahasanya ada di sini, iya. Yang selalu mengingatkan. Jadi punya titel panjang nggak jaminan kita kudus. Amin. Nggak ada juga dibilang kalau kamu punya ijazah maka kamu kudus. Yang ada kita kudus kalau kita mau ikut jalan Tuhan. Kita taat perintahnya. Walaupun kita jemaat biasa. Kenapa istilahnya jemaat lebih kudus daripada pendeta? Karena pendeta hanya titel saja. Tapi kekudusan itu urusan pribadi dengan Tuhan. Amin. Makanya firman tidak ada bilang, mari datang kepadaku hai pendeta. Enggak. Mari datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Titel jabatan, status tidak membuat kita lega. Tapi kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada buah kehidupan kita. Dan tidak ada lagi ayat 19. Perbuatan daging gak ada lagi. Selagi kita hidup di dunia pasti ada lah, ya kan? Nggak bohong. Tapi nggak mungkin kita terjun kelamaan tentang perbuatan daging. Tuhan sadarkan. Itu sebabnya Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa? 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa? Jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil untuk mengampuni dosamu, bahkan menyucikan kamu daripada segala yang jahat. Tapi jangan keenakan berbuat dosa. Amin. Tuhan juga bilang 7 kali orang benar jatuh tapi tidak tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Jangan mau jatuh terus. Belum 7 kali jatuh lagi nggak apa-apa, nanti juga ngaku dosa. Pakai ayat lagi. Nah, itu kan, itu parah. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya baru mau mulai pikir salah aja Roh Kudus udah ingatkan, salah. Ingatkan lewat apa? Firman. Maka kenapa kita butuh firman? Kita sangat membutuhkan firman. Jangan kita bicara Yesus, Yesus Tuhan, tapi kita nggak tahu firman. Karena firman itu kayak tadi Pak Andre bilang, kompak itu komunitas sepakat. Dia baca tentang Yohanes 1 ayat 1. Berarti sepakat dengan Tuhan, bukan dengan gereja lain. Amin. Yes. Kita boleh beribadah di gereja lokal kita. Tapi yang paling penting kita sepakat dengan Tuhan. Amin. Yaitu dengan firman-Nya. Ini kita butuh pengertian yang luar biasa dari Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Orang bilang, Tuhan aja nggak berubah, masa kita harus berubah? Kita harus berubah oleh firman.
Amin. Ada kan orang bilang, Tuhan aja nggak berubah. Kita berubah karena Roh Kudus. Itu sebabnya saya katakan dulu saya, ya ampun. Tapi dahsyatnya firman Tuhan itu merubah kehidupan saya. Dan menjadi kesaksian. Nggak ada yang nggak mungkin. Kemarin satu hari, iya kemarin jam-jam segini atau lebih siang lagi, saya mendapatkan telepon dari salah satu ibu gembala. Dia baru ditinggal suaminya, belum 1 bulan, baru mungkin 1 minggu dikubur. Dia nangis di saya, saudara. Dia bilang, dia ceritakan tentang suaminya. Itu suami istri gembala. Suaminya gembala di gereja mana, dia gembala di salah satu gereja. Jakarta Barat. Mam, dia panggil saya mam. Padahal umur saya rasa nggak beda-beda jauh. Saya yang sedih, dia enggak, saudara. Kenapa dia nggak sedih? Dia senang bisa ketemu saya. Dia ketemu lagi ke nomor handphone saya. Karena anak rohani saya yang di Jakarta bilang begini, ada salam dari Bu Silvi Australia. Aduh, saya kehilangan nomornya katanya. Seolah-olah dia menganggap itu Yeremia 33 ayat 3, saudara. Karena saya banyak mau enak, mau enggak, saya selalu ngomong. Karena dia pernah kecewa dengan seseorang. Saya bilang, ibu sebagai seorang gembala, jangankan sebagai seorang gembala, jemaat biasa juga harus mengampuni. Amin. Enggak bisa, Bu, ini waktu dulu. Enggak bisa, Bu, saya udah begini, saya enggak bisa. Harus mengampuni. Jadi dia waktu dengar suara saya lagi, saya yang sedih, dia enggak kemarin. Saya bilang turut berduka ya. Enggak, saya sudah suka cita. Suami saya sudah terdiri, dia mau balik begitu sama saya, saudara. Saya bilang, Bu, ada pesan Tuhan. Ibu nggak sendiri. Suami ibu adalah Tuhan. Ih, takut aku. Ada ayatnya. Hosea 2, 18, 19. Baca. Dia baca. Aduh, Mami, semakin takut saya. Berarti hidup kita harus waspada. Harus. Hosea 2, 18, 19. Kamu akan menjadi suamiku. Amin. Engkau akan menjadi istriku. Hosea 2, 18, 19. Nah, itu saya maksudkan. Lagi berbicara, kita nggak buka Alkitab. Tiba-tiba firman Tuhan datang. Saya bilang baca. Dan dia baca. Betapa pentingnya kita firman Tuhan. Jangan anggap remeh. Jangan mengandalkan handphone, telepon. Ya, baca firmannya. Ini mobile phone, bukan Bible phone. Waktu kami di 3 hari di sana itu, Tamor namanya, susah banget disebutnya. Udah mau deket Canberra. Tersiksa kami yang sudah biasa cuma gini-gini kan kalau buka handphone tuh. Cuma gini-gini, gini-gini. Begitu masuk ruangan, handphone tinggal semua. Bingung nggak? Bawa Alkitab bener juga. Lama-lama kita lupa ada di mana. Itu ada di mana. Handphone gampang tinggal tet, 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 tet. Tapi tidak ngeroh, saudara. Mari mulai belajar Alkitab. Saya mau ambil Alkitab baru saya. Beberapa bulan yang lalu ada teman saya datang dari Indo. Dia tanya, mau apa Bunda? Saya cuma bilang, tolong belikan saya ini di toko buku Immanuel. Nih, Oh, besar. Alkitab segede apa nih? Setengah dari Gelas. perut sampai... Nah, Gelas itu besar. Bagus. nah, itu dia bilang, Bunda mau apa? Saya bilang, tolong di Immanuel pergi. Alkitab yang paling besar. Nah, dia bawa lah. Dan saya mulai Kejadian, saya selingi Amsal, saya selingi Mazmur, saya selingi Perjanjian Baru. Sepertinya kayak saya belum pernah baca, saudara. Amin. Padahal saya sudah punya Alkitab bahasa Inggris 2 yang sudah butut, ya. Lihat udah tercompang-camping, satu lagi ada. Tapi waktu saya mulai baca ini, saya mulai bangun relasi dengan Tuhan dengan cara ini. Sepertinya saya belum pernah baca Alkitab. Amin. Yes. Mengingatkan kita, mari kita baharui kembali. Karena saudara, waktu di Jakarta, saya masih di Indo, ada orang yang sudah 14 kali menurut kesaksian dia, orang kaya di Pondok Indah, udah 14 kali baca Alkitab. Saudara tahu matinya apa? Kanker. Gak jaminan berapa belas kali kita baca Alkitab. Yang jaminan adalah
Berapa ayat yang saudara mau lakukan dengan Yes. pertolongan Roh Kudus? Itu yang Amin. penting. Amin. Tuhan tahu, Roh Kudus tahu kelemahan kita. Malas bangun pagi, malas bersyukur. Saya walaupun sepotong saya baca, saya belajar, saya jadwalkan itu. Dan saya merasakan ya mungkin yang suka mengundang saya sebagai pembicara pasti mereka merasakan ada perubahan di dalam pelayanan saya. Lebih mantul, lebih cinclong tentang firman, saudara. Iya. Apakah mereka bukan dosa? Perjanjian lama penuh dengan orang nabi-nabi yang berbuat dosa, saudara. Tapi mereka membaharui hidupnya. Amin. Ada yang bertobat, ada yang tidak. Nah, kita jangan tiru yang tidak. Jangan ikut Saul, ya. Perempuan jangan ikut si Isabel, si Sebel. Firman itu, saudara, tanpa saudara sadar, muka kita nggak usah pakai skincare, otomatis kita cinclong, saudara. Amin. Waktu saya masih pakai narkoba, dulu kan musim itu ya, waktu ekstasi itu. Kita ke toilet, artis mana yang nggak ketemu di situ. Tapi posisi yang sudah 3 malam tidak pernah dandan, nggak mandi, mukanya udah kayak nenek lampir, muka setan, bener, bener. Zaman itu zaman artis. Kalau sekarang kan yang tripping itu kan orang-orang yang mungkin obat nyamuk jadi ekstasi ya. Kalau zaman itu memang mahal obat itu. Jadi kalau nggak ada duit nggak mungkin orang tripping ya. Nah, jadi firman Tuhan itu membuat muka kita bercahaya, sudah. Amin. Karena kita melihat, muka kita kok enak ya. Karena firman ini membuat mata bercahaya. Dulu saya khotbah di gerejanya Pak Niko di Sunter Youth. Mereka bilang begini, Bu Silvi, pakai soft lens ya? Enggak. Kok bersinar? Nah, itu dia. Amin. Pakai soft lens bagaimana? Orang Manado makan pakai tangan, iya kan? Babi rica, ayam rica, sate rica. Masa mau pakai soft lens? Pedas lah. Ya kan? Tapi baca Berencem babi rica-rica nomor 1 dia. Nah, bagaimana mau pakai soft lens? Itu kan mesti steril itu tangan. Mau pakai cut, terus harus begini. Aduh, enggak deh. Kenapa emangnya? Matanya bagus katanya. Nah, itu dia firman bilang. Membuat mata bercahaya. Dahsyat. Iya kan? Jadi, yang ada bilang begini. Bu, dulu suka ke dugem ya? Ah, ini parah ini. Loh, kenapa? Masih ada sisa-sisanya katanya. Kamu lihat dari apa? Gayanya katanya yang begini. Astaga. Waktu itu, ya kan? Waktu itu. Kalau sekarang orang dulu saya kalau masih mendengar musik saya masih goyang-goyang, ekstasinya belum habis semua kali. Kalau sekarang benar-benar untuk Tuhan. Amin. Hidup saya untuk Tuhan. Jadi berkat. Amin ya. Jadi poinnya pertama, kenapa hidup kita harus berbuah? Sesuai Galatia, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri paling terakhir? Masih banyak termasuk saya kadang-kadang susah untuk menguasai diri kita sendiri. Betul, ya. Kemarin di Tahmor itu sempat dibahas. Kenapa dia paling terakhir? Karena itu walaupun kita penuh dengan Roh Kudus, itu kontrol diri itu tidak gampang. Ya. Cuman yang saya lewati kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, sadar langsung. Karena Roh Kudus bilang, oke. Langsung nyanyi. Kita nyanyi pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Yang tadinya muka kita jelek karena kesel gondok kayak firman saya di WA kan tentang marah. Kalau kita marah, secantik apapun kita jelek. Ya, betul. Tapi begitu kita bilang ku bersyukur kepadamu sumber, langsung mukanya beda. Sudah stop, jangan dengar lagi lagu-lagu Pance, lagu-lagu Bruri, jatuh cinta. Pance, sepanjang kita masih terus begini. Ya,
parah. Buang. Atau aku masih seperti yang dulu. Hah, berarti belum lahir baru. Buang semua ya. Buang. Kita hanya menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Banyak berkata haleluya. Amin. Dulu waktu saya masih gereja lama, mendengar orang yang selalu haleluya. Haleluya. Pantekosta. Saya selalu bilang gitu. Sekarang kita kakeknya Pantekosta. Ada perubahan kita yang ada di dalam Kristus, ya. Saya percaya saya juga masih makan firman Tuhan hari ini supaya kita semakin berhati-hati dan tetap mengandalkan Roh Kudus, ya. Amin. Saya akan tutup di 1 Yohanes 2 ayat 27 karena kita lagi berbicara tentang urapan. Kenapa? Bukan nggak boleh sekolah, kita boleh sekolah, tapi yang penting keintiman kita dengan Tuhan. Relasi, sebutnya aja susah kalau saya mau tiru Pak Andre punya bahasa. 1 Yohanes 2 ayat 27, selalu dia ngomong relasi. Ya. Saya baca ya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. Oke, 1 Yohanes 2 27. Oke, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Keren. Amin. Jadi tetap tinggal di dalam Dia artinya saat kita sudah diurapi kok hidupnya kita belum berubah, itu proses. Itu iya, proses. Itu proses. Ya. Jadi jangan bilang aduh kita udah diurapi tiap pagi udah begini kok enggak. Proses. Tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ini modal saya, saudara. Saya mau tutup kesaksian saya, ya, waktu saya belum datang Australia. Saya memimpin salah satu persekutuan doa dan murid-muridnya adalah salah satu siswa STT. Saya nggak mau sebut di mana, karena pasti akan ketebak, nggak bagus. Terus saya selalu kan tentang Roh Kudus. Saya ajarkan ke mereka tentang peranan Roh Kudus. Selesai itu mereka bilang begini, sampai pagi profesor nggak bisa jawab pertanyaan mereka katanya. Nah akhirnya mereka dapat jawabannya di dalam persekutuan yang saya pimpin. Itu dahsyat nggak? Saya bukan profesor, tapi guru besar saya yaitu Roh Kudus. Sesuai tadi 1 Yohanes 2 ayat 27. Luar biasa. Kenapa? Kita nggak usah kuliah. Kalau kita STT kita harus kuliah. Tapi kalau kita dengan Roh Kudus, asal kita taat 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2, kamu dipilih, dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi saya nggak perlu kuliah, tapi saya mau taat lewat urapan. Akhirnya mereka bertanya, saya jawab. Dia bilang profesor sampai jam 5 pagi nggak jawab-jawab apa pertanyaan mereka. Haleluya nggak tuh? Karena pakai ilmu otak. Sedangkan kalau Roh Kudus hikmat. Yes. Bukan hikmat dunia loh. Hikmat dunia masih insya Allah. Kalau hikmat Roh Kudus, ya dan amin. Amin. Oke, saya akan tutup dan saya mau sharing ya. Siapa mau bertanya atau mungkin kurang mengerti, saya mau berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi sore hari ini kami diajarkan bagaimana hidup kami harus berbuah, bagaimana kami harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kami yang sedang mati rohani harus bangkit, karena itu yang Engkau mau di dalam Efesus 5 ayat 14. Terima kasih Bapak memberkati Zoom kompak ini Tuhan. Biar banyak jiwa boleh diselamatkan melalui pelayanan mereka. Taruhkan urapan yang baru Tuhan. Sehingga mereka boleh menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa bangsa-bangsa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus hamba mau kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan ke Pak Andre. Wah, keren ini.
Ya. Terima kasih, Pastor Selfie ya. Ada yang WA saya yang dari YouTube channel ini, saya nggak tahu siapa ini. Karena saya tulis Boleh. Apa WA-nya? WA-nya gini nih Bu. Nah, dia namanya JS pakai inisial. Saya tidak tahu JS itu siapa itu. JS ya di Jakarta. Mungkin jangan-jangan kenal sama Bu Sylvie ini. Coba. Ya, apa WA-nya, pertanyaannya? pertanyaannya begini. Bu Sylvie, kenapa kok bisa kan tinggalkan dunia yang enak? Siapa yang memotivasi? Kok bisa keluar dari kegelapan ke terangnya ajaib? Apa motivasinya? Pertamanya karena apa? Itu dia tanya loh. Pas nanti saya sampai ntar aku sampai. Nah, itu mungkin. Oke, saya jawab. Ya silakan teman-teman Kan yang saya di sudah YouTube pernah channel. Ya silakan dengar Oke. ya, baik. Oke, silakan. Oke. Jadi saya itu kan dari tahun 94 sampai 99 tripping, kena Oh, obat haram. Lagi enak, betul. betul juga bilang enak, tapi itu warga setan ya, jangan lupa ya, kerajaan setan ya. Ya. Oke. Jadi sekian tahun, tiba-tiba saya overdosis, suka nggak suka saya nggak mau mati. Oh iya. Maka saya cari Tuhan. Ah, Itu kalau masih enak nggak overdosis mungkin nggak jadi pendeta. Tak- Masih gini, itu juga nggak langsung. Kan satu minggu 3 kali. Pertama kali di Karoles, lama diladenin, ya. Kelar di situ abis infus 1, kita balik lagi ke diskotik. Tenggak lagi, on lagi. Hari keduanya masuk lagi di situ, diomelin. Kata tuh suster gini di Karoles, nggak takut mati bu? Aduh, udah kayak begitu digituin lagi. Nggak langsung bertobat Pak Andre, nggak langsung. Masih oke. tenggak lagi. Ketiga, ode lagi. Dalam 1 minggu 3 kali. Nggak mau di Karoles. Cikini. Bos. Di Cikini ada Pak iparnya Sida Butar. Oh. Bapak Sabam. Dia bilang, karena mereka bilang si Selfie ode tuh ada di Karoles. Dia datang, dia bilang kita suntik vitamin ya, kita on lagi katanya gitu. Bos. Nggak ada. Saya baca firman di Cikini itu. Di situ saya bertobat. Saya nggak mau mati. Dia suntik vitamin bukannya on lagi, tapi saya keluar dari itu. Saya nggak mau lagi. Saya terima Yesus. Saya lari ke Tuhan yang bertepuk tangan. Saya diminta didoakan. Nah itu jadi bukan seenaknya dari enak-enak masuk ke dalam begini. Bukan. Saya sudah menderita mau mati. Oke, paham ya? Oke. Teman-teman ya. Ada lagi tanya nih Bu. Satu lagi nih katanya. Siap. Kira-kira kalau Bu Sylvie tidak jadi mati, kan tadinya mau mati. Misalnya enggak diproses Tuhan supaya masuk rumah sakit lah ini. Kira-kira kalau enggak masuk rumah sakit, masuk di ICU lah itu diproses. Jangan-jangan Ibu Sylvie tetap on fire terus ya dengan trippingnya. Kira-kira ini pertanyaan ini saya cuma bacain aja. Mati. Bukan Masih on ya? fire, mati. Oh, mati. Berbusa mati pasti. Oke. 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 Ya itu mudah. Kalau jadi memang cara Tuhan itu memang begitu. Prosesnya itu untuk membentuk karakternya. Ya, oke. Ada teman-teman yang di sini di virtual Zoom ada yang mau bertanya, silakan. Ibu Arianca mungkin ketawa-ketawa ini mungkin mau bertanya kah? Ayo Bu Ariance, kayaknya ada pertanyaan dia senyum-senyum. Silakan. Tanya apa saja boleh. Silakan. Terima kasih, Pastor Selvi. Terima kasih, Andre. Kalau saya memang kayaknya susah banget ya mau melepaskan itu ya. Jangankan narkoba, merokok itu susah. Nah, itu kan ada roh yang mengikat. Dan sekarang saya sedang melayani seorang ibu yang tidak mau disebut nama. Dia ini aktif di Samaritan dan dia mendengar firman Tuhan dan akhirnya dia tertegur lewat firman itu dan dia melepaskan rokoknya.
Tuhan. Wow. Seperti itu. Kemudian dia selalu bertanya bagaimana ya. Saya bilang, dia menghitung hari, sudah sekian hari. Jangan usah hitung. Yang jelas itu sudah Tuhan mampukan, Roh Kudus yang bekerja kepada diri ibu. Amin. Jadi jangan ingat lagi, jangan hitung-hitung berapa hari. Nah, kemudian saya tanyakan, selain ya saya ini latar belakang ya bukan dari teolog, ya pokoknya iman itu cuma imun dari pendengaran dari setiap firman yang ditabur. Sehingga saya mau kasih firman, oh Tuhan apa yang pas ya? Saya cuman pengalaman saya bilang sama. Saya juga dari perokok berat. Kalau perempuan pakai rokok putih ya, saya dulu Jisamsu Bapak Ibu. Wow. Jiwa sampai surga. Jiwaku sampai surga. Tahu aja dia, mesti lu tahu aja dia. Iya dong, perokok. Dulu. Dan suami sudah bertobat, saya masih ongkang-ongkang. Dengan rokok, ngepul mereka sudah ke gereja, saya masih kasih habis dulu 1 batang. Bukan main, aduh, saya kalau Kacau. biasa Kak. Seperti itu. Karena ada roh yang mengikat. Jadi saya cuma mau tanya, kalau bilang Pastor Selvi itu dugem, aduh Bapak Ibu, ada orang malam minggu aja ya. Malam minggu aja pergi dugem. Saya Tahunan masuk saya. pulang hari Senin, bayangkan itu. Malam minggu pulang hari Senin. Jadi berapa berpindah sana berpindah sini. Malam minggu kan, besok hari Minggu kan, pagi kita cari yang pagi masih, kemudian nanti pulang hari Senin pagi. Masuk Minggu pulang Senin pagi. Wah ngeri, saya bilang Tuhan Yesus baik ya. Dan saya ingat satu pasal, lupa di mana, ketika kami jatuh tidak tergeletak, itu yang saya alami. Karena saya bertobat awal itu di aja Bapak Ibu. Jadi kalau Pastor Selvi bilang wow, jadi itulah Tuhan punya rancangan yang indah, punya rencana yang indah. Saya jatuh namun tidak tergeletak itu. Karena apa? Amin. Saat ini di masa ibaratnya ya belum tua-tua banget ya, tapi saya ada di dalam Kristus Yesus, ada di dalam pertobatan yang benar. Mau cium asap rokok, aduh, Pusing. saya sudah batuk. Uap asap rokok saya terbatuk-batuk, bayangin aja. Ya itulah. Dan jadi pertanyaan, apa yang harus saya berikan firman supaya menguatkan ibu yang sedang selalu kan dia curhat dengan saya. Dia baru masa pertobatan memulai untuk melepaskan keterikatan rokoknya. Seperti itu Pastor Selvi, tolong nanti kasih ayat supaya saya kasih terus ke ibu tersebut ya. Oke. Sebelum saya jawab, tapi buka aja dulu Roma 8 ya. Oh iya. Buka aja Roma 8, tapi karena saya mau ada kesaksian lewat apa yang Ibu Ariance katakan. Saya tidak pernah saksikan kalau saya perokok, saya mah gila. Nggak usah bilang lagi kalau gila berarti kan ya. Terus ini teman-teman YouTube saat bertobat kita kan langsung nempel dong sama Roh Kudus ya. Kita sudah tinggalkan dugem, tinggalkan semua judi apa semua. Tapi rokok masih. Dan saya nggak mau. Saya belum tahu banyak firman, baru bertobat, belum tahu ayat. Tapi Tuhan tahu saya mau tinggalkan itu. Satu pagi, kan paling enak kan, begitu set gitu kan, langsung minum kopi, gitu kan. Ya kan, kopi itu ya. Tahu nggak saya rasa apa? Karena saya bilang, Tuhan saya nggak mau, ini rokok ini saya nggak mau. Masa saya ngelihat atas ini muter tuh, apa namanya, plafon. Saya buka mata saya merah atau putih nih. Sejak itu saya nggak ngerokok. Vertigo itu. Karena waktu bertobat masih merokok. Waktu bertobat ya, nggak langsung, masih enak. Tapi saya bilang saya belum tahu firman. Saya bilang saya nggak mau. Ini saya tahu nggak boleh ngerokok kalau sudah jadi anak Tuhan.
Langsung dikasih seperti itu, Bu. Jadi minta aja. Kalau kita nggak mau, Tuhan akan lakukan. Nah, kita mau baca ini tentang Roma 8 ya, Bu. Perikopnya hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Tadi waktu Ibu mau tanya itu, saya langsung dikasih ingat tentang Roma 8. Ayat 1 bilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa di situ enggak bilang di dalam Tuhan Yesus? Di dalam Kristus Yesus, di dalam urapan. Jadi perbanyak urapan, Bu, untuk Ibu itu. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Telah memerdekakan kita dari rokok, dari perzinahan, dari yang tadi Galatia 5:19. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ya, sudah lepas. Roma Asal 8. kita sungguh hidup di dalam roh. 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Lanjut. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Nah ini ayat 6. Penting. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Jadi tinggal Ibu katakan kepada orang itu mau pilih mana. Ini harga mati, nggak bisa setengah-setengah. Kita harus hidup dipimpin oleh roh, perbanyak urapan, minta urapan Roh Kudus. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kita bermusuhan dengan Allah, padahal udah bertobat misalnya ya. Udah berhenti rokok, tapi masih kumat-kumatan, berarti belum serius. Ya. Belum jatuh cinta banget. Kalau saya gila-gilaan. Maka dibilang, saya waktu itu dibilang apa katanya saya waktu itu. Memang jadi manusia aneh. Ada Radikal. datang lagi ibu-ibu. Datang ibu-ibu di gereja ngomong ke gembala. Kalau ada tuh perempuan itu katanya mereka nggak mau ke gereja. Saya tahu siapa perempuan itu kan. Sakit hati dia kan sekian tahun. Punyanya saya ambil gitu loh. Ya terang aja dia marah. Langsung ibu gembala bilang. Ibu gembala bilang, tunjukkan pada dunia bahwa saya bertobat sungguh-sungguh. Orang saya udah pulangin kok, ya kan? Hah. Dan itu yang saya minta sama Tuhan. Saya nggak mau main-main. Punya orang balikin, jangan diambil terus. Maka dapatlah saya ini kewargaan negara Australia. Semua dilepaskan. Bukan cuma 7 bulan. Bagaimana nggak sakit hati? 7 tahun. Wow. Haleluya nggak? Lupa ini. Saya buang, kembalikan kepada yang punya. Karena kita hidup menurut roh, nggak mau menurut daging. Amin. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Itu aja, Bu. Pelajari ini Roma 8 untuk melayani orang-orang seperti itu, Bu. Oh. Iya. Makasih banyak. Ya, jadi bisa. Oke, terima kasih Bu Aryanca atas partisipasi. Terima kasih Bu Silvi. Nah, ini ada, saya mau sapa dulu yang baru bergabung nih, Pak Gindo Simarmata. Selamat siang Pak Gindo, apa kabar? Ini dari Samaritan. Nah, dari Pak Eko, ada Pak Eko tadi saya lihat. Pak Eko Witono dari Batu Malang. Ya, selamat siang Pak Eko, apa kabar? Ya, kita ada di Zoom ini setiap hari Senin sampai Kamis. Mulai pukul jam 12 ya, jam 12 tepat kita. Ya nggak apa-apa. Kalau ada kesempatan, welcome. You are welcome to the club. Oke, silakan ada Pak Edi Buria. kok nggak bertanya Pak Edi? Pak Edi jarang nongol di grup. Ada yang mau Shalom bertanya? Pak Andre, Ya, saya boleh Buria. bertanya sebelum Silakan. kerja. Ya, Buria, Oke. sebelum masuk kerja ini, Iya, silakan. hanya mau bertanya Pastor Ya, silakan. Selvi. Ya. Pastor Selvi ada sekolah pendeta, Pastor Enggak. Selvi. Enggak. Oh, haleluya, haleluya. Jadi hanya didapatkan hanya karena mendengar ya, mendengar firman Tuhan. Karena Ilmunya memang didapatkan di situ.
Gereja saya waktu itu memang tiada hari tanpa ibadah ya, dan setiap malam, setiap ibadah ada urapan. Oh, wow, Ya, nggak hebat. ada hari tanpa ibadah. Minggu, Senin, Selasa, Iya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Oh, Minggu, Senin, siap hari. Woi, hebat. namanya. Jadi Pastor Ya, Selfie itu makanya saya bukan mau angkat-angkat Pastor Selfie, enggak. Jadi Pastor Selfie tidak ada sekolah teologi ya. nggak. Tapi kalau dibandingkan dengan pastor lain, mereka khotbahnya terlalu panjang-panjang, orang ngantuk. Tapi kalau pastor Selfie, kalau khotbah kita nggak ngantuk. Nah, itulah Keren, keren. Itu dia. Iya, kelebihannya di situ. Hanya itu itulah aja saya yang mau pastor sampaikan. Selfie. Saya mau kalau saya kejadian, mereka keluaran. Keluaran Itu Ah, kejadian. Oke. kejadian. Oke, lanjut, Pak Ya, Andre. oke. Terima Iya, kasih betul. Bu Ria. Sangat Bu Ria. Sering-sering, Dari Italia. Pastor Selfie sering-sering masuk Samaritan Mana ya, Siap. supaya membagi Udah berkat tuh, sama Ibu kita Riance udah semua di masukin sana. jadwal lagi tuh. Iya. Terima minggu kasih. Iya, Tuhan iya. berkati. Ya, Maju oke. Semangat Bu terus. Ria. Ada yang Maju mau terus. bertanya, Pak Edi, silakan. Ya, silakan Pak Edi, monggo. ya terima kasih Pak Andre. Terima kasih Bu Silvi. Sangat Puji Tuhan. selalu khotbahnya memang tidak terlalu panjang tapi mendobraknya itu. Nampol. Itu. Jadi ya kita kena ya istilahnya kena. Jadi kita Iya. harus berubah kan tadi ya dibilang. Ya, Sebenarnya nggak ada yang ditanya sih udah jelas semua sih. amin. Tadi disampaikan dengan jelas. Saya hanya respon aja. Puji Terima kasih Tuhan. Bu Silvi. Ya. Ya, terima kasih buat kehausan Pak Edi. Itu Ya. ada pasti ada yang Tuhan mau buat. Amin. Ya. Ada rasa haus ya. Itu luar biasa. Amin. Tuhan Ya. akan bentuk. Ya, oke. Terima kasih Pak Edi. Ada lagi yang mau bertanya? Sama. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Oh, ada lagi yang di YouTube ini yang bertanya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar mereka Saya- mengerti. Saya bacakan ya ke saya. Ya Bu, dia tanya, Bu Silvi, sekarang kan pasti saya dengar dia dengar ya dia bilang, kok caranya on fire sehingga roh saya ini menggelegak, dia bilang, ditulis ini ya. Apakah Bu Silvi waktu menyampaikan menginjilin orang, dia bilang, menginjilin orang yang berbeda keyakinan pernah nggak dan ditolak? Ini dia tanya gini, mungkin ini yang tanya ini mungkin jangan-jangan dari sebelah lah, iman sebelah mungkin ya, saya nggak tahu. Saya akan Dia tanya jawab. gitu. Ya silakan Bu, silakan. Oke, monggo. Kalau saya bukan mereka tolak, saya dicari sama mereka. Dengar ya Beda. teman-teman di YouTube channel. Beda. Saya dicari. Karena dia tahu Saya nggak pernah cari mereka. kebenaran yang Bahkan memerdekakan. saya di Sydney, Australia ini dekat sama Ibu Haji. Dan dia selalu minta nasihat. Dan dia ngaku kepada dia punya teman-teman, dia punya teman religi ya saya. Komunitasnya ya. Nah dia Ibu Haji. Jadi saya nggak pernah ditolak, saya dicari sama mereka. Wow. Oke, nggak pernah ditolak. Jadi Karena kebenaran saya nggak itu. pernah mengabarkan Injil pakai Alkitab atau pakai nama gereja. Diri saya yang saya diubahkan. Yes. Itu. Iya. Dan pasti selamat. Jadi boro-boro ditolak, mereka mohon-mohon dilayani. Minta, justru minta. Karena katanya adem. Itu dia. Coba. Ya, ini ketawa ini dia. Yang di YouTube ketawa ini pasti dia, jangan-jangan dia yang nulis. Oke. Oke, ada yang mau bertanya yang di sini, Pak Eko Witono dari Batu kelihatannya. Silakan Pak Eko. Ya. Halo, Pak Eko. Oh, enggak ada. Ya. Pak Ben, ada yang mau ditanyakan Pak Ben? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Ben Yanis dari Manado nih. Ya. Oh gitu. Itu dia. Belum kebuka, suaranya masih di mute. Masih tertutup mikrofonnya Pak Ben. Pak Ben Yanis ini pendeta juga nih kelihatannya. Nah, Oke. Ya.
Ya, silakan. Minta pencerahan saja ini. Oh ya. Ya, hilang. Hilang-hilang suaranya. Suaranya hilang-hilang. Jaringan kurang bagus memang di sini. Ya. Iya, iya. Dimatikan aja kameranya kalau kurang bagus. Mungkin kamera ya. Ah. Ya. Minta Ada yang mau pencerahan silakan. Roh Kudus. Apa caranya? Bisa dengar suara? Ya, ada Saya putus-putus. bisa, iya. Ada putus-putus, tapi oke lah. Coba sampaikan. Nanti saya. Minta pencerahan untuk pengurapan Roh Kudus. Oh, Oke. Oke. ya. Oke. Silakan. Nongol aja supaya jelas kita mau terangkan ya. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu kayak tadi dengan dasar Galatia 5 tadi, hidup oleh daging atau roh. Nah, bicara pengurapan, itu kita nggak mesti harus tunggu Benihin atau Morris Cerulo, nggak perlu. Karena mereka juga meminta langsung dari atas. Amin ya. Amin. Mereka minta dari atas. Nah, tadi Bapak tanya bagaimana caranya. Saya sudah sampaikan tadi tentang Lukas 11 ayat 13. Ya. Lukas 11 ayat 13 ya, jangan terbalik. Sebentar, kita lihat dulu. Nah, Lukas 11 ayat 13 bilang apa? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, tanda seru. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kapan kita minta? Yaitu. Makanya banyak lagu-lagu yang urapiku, urapiku. Ya. Atau urapilah kami dengan minyak baru. Atau mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kalau nggak tahu nyanyian, kita ngomong saja. Roh Kudus urapi aku. Kan dengan dasar ayat tadi. Amin. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta. Roh Kudus urapi. Urapi aku Roh Kudus. Angkat tangan, terima. Duh, saya rasakan loh begitu angkat tangan langsung saya, orang Manado bilang tacigi. Kadang perut saya yang kayak ditusuk begini, gitu. Karena saya nggak pernah kosong, ya. Saya nggak mau keluar dari rohnya, gitu loh. Saya nggak mau dia tinggalkan kita. Kapan dia tinggalkan kita? Saat kita nggak mau sembah dia, nggak mau ikut apa kata dia. Jadi cukup angkat tangan, Pak Ben. Hanya minta Roh Kudus urapi aku. Angkat tangan saja. Berdua dengan dia, urapi aku Roh Kudus. Jarang dibawakan di sekolah teologi. Ya, ini yang begini, ini pengalaman pribadi dan saya bagikan. Minta Roh Kudus urapi aku. Roh Kudus aku nggak mampu. Kan Yohanes 14 Roh Kudus adalah penghibur, penolong. Amin. Nah kita minta. Maaf. Ya. Saya kalau merasakan sesuatu ya, Pak Ben dan semua, kepala atau leher atau apa, saya langsung ngomong dalam nama Yesus, hai setan, keluar. Itu enaknya kalau kita sudah ada kuasa itu. Kuasa itu tetap ada kalau kita nggak jatuh bangun dalam dosa. Yes. Kayak kita terima telepon ya, atau terima apa aja, mau dilayani. Apakah kita bilang, tunggu, tutup dulu, saya mau berdoa dulu ya. Nggak pernah kan saya begitu. Langsung, fight. Apalagi yang kesurupan. Nggak ada bilang, tunggu setan, gue mau doa dulu. Nggak. Nggak pernah. Saya paling greget. Karena saya pernah agak sering malah dengan teman-teman. Ya Tuhan kuduskan kami Tuhan, kami mau menumpangkan tangan. Tadi nggak kudus. Betul nggak? Saya nggak sombong, tapi saya nggak mau keluar dari rohnya, saudara. Saya nggak mau roh itu keluar dari saya. Jaganya itu yang mahal, saudara. Mahal. Mau marah ditahan, Tuhan, aku lagi kesel, Tuhan. Tuhan tahu, langsung set adem. Amin. Roh penolong, jangan bikin diam tuh marah, jangan bikin diam itu kesel. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Setelah kita nyanyi bersyukur, kita suka cita. Amin. Langsung kerasakan set damai turun. Bu Ariance ngalamin, dia udah ketawa-ketawa.
Karena orang-orang sekitar kita itu kadang-kadang menjengkelkan, mau bikin kita marah, mau bikin kita, ya itulah utusan-utusan setan ada di sekitar-sekitar kita. Karena kita ada hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Orang-orang besar aja, orang-orang urapan ibaratnya pernah jatuh, jatuh. Siapa bilang enggak? Ya kan? Enggak usah sebut. Tapi mereka udah bertobat. Nah, roh yang sama yang kita terima dari atas itu kepada kita. Maka saya kalau dengar hamba Tuhan bilang, oh menurut buku ini, buku itu yang tidak sesuai dengan firman, aduh, bikin kita tolol, bikin bingung. Saya buku banyak, saya nggak pernah pegang selain Pak Yakob Nahuai. Atau Maurice Cerullo tentang urapan, saya belajar di situ. Kalau yang lain, aduh baru memulai aja sudah nggak damai sejahtera. Nanti itu virus masuk ke dalam pikiran kita. Beda. Ada orang keenakan baca. Ada satu buku yang saya baca, Pemburu Tuhan. Ah, itu mantap. Pemburu Tuhan. Kalau kita jadi pemburu Tuhan, berarti kita setan kita tangkap, ya kan? Yang paling baik adalah baca firman. Baca firman, Pak Ben, itu urapan turun. Ada orang dulu kita kan kalau membaca Alkitab obat ngantuk. Mau jadi apa kalau itu jadi obat ngantuk? Tapi kalau kita diurapi, kita tadinya cuma mau satu pasal keterusan. Bahkan Tuhan bisa bicara, oh itu artinya, oh itu artinya. Amin. Yes. Pak Ben kalau ikutin apa sesuai kata firman, minta Roh Kudus. Pak Ben nggak bingung mesti sekolah teologi. Habis waktu, Tuhan semua datang. Ya kan? Waktu habis, mari kita menguduskan diri lewat urapan minta. Saat kita minta urapan, kita pasti baca firman, kita mengerti, baca Amsal, baca Mazmur, membersihkan kita. Timotius bilang, menegur, merubah kelakuan. Mengajar. Mengajar, iya. Betul. Kita sekolah, mesti bikin skripsi, mesti maju hafal khotbah. Habis waktu, kapan kita kudus? Tapi nggak salah kalau mau sekolah ya, bukannya nggak boleh. Boleh. Gitu loh. Kita lagi bicara kekudusan dipimpin roh, mari itu dengan urapan. Kan udah dibacakan tadi 1 Yohanes 2 ayat 27. Alright. Pengajarannya benar, tidak salah. Dimanapun Pak Ben bergereja, mari kita balik ke firman, apa yang kata firman. Dasarnya adalah bertobat ya. Kisah 2:38. Oke. Sadar dan bertobat. Oke, Pak Ben tetap semangat, Tuhan berkati. Semangat. Makasih Pak Ben atas partisipasi. Ada yang dipertanyaan lagi dari YouTuber. Banyak sekali yang di YouTube sekarang ya. Bu, saya bacakan Puji lagi Bu Tuhan. ya. Ini teman, ini yang satu orang dari KT, inisial namanya dia. Saya nggak tahu di KT siapa. Oke, dia tanya. Apa? Bu Silvi, bisa apa komentar dari Bu Silvi yang ada di pikiran Bu Silvi jika ada ya teman gereja ya yang diajak penginjilan, diajak memberitakan firman kepada orang, oh bukan tugas saya, itu tugas majelis, itu tugas pendeta, tugas ini bukan, saya kan jemaat biasa, padahal itu amanat agung. Itu menurut ini yang ditulis nih, yang seseorang yang namanya KT. Nah, apa komentar Bu Silvi? Apakah dosa Bu kalau tidak memberitakan firman? Kan amanat agung kan harusnya kan semua orang, kan perintah, tidak ada tulis tuh amanat agung harus hanya pendeta, hanya majelis, hanya full timer, ya enggak? Tapi ada temannya dia, enggak mau dia. Oh, itu urusan dia, yang penting aku udah selamat. Udahlah, mau ngapain sibuk-sibuk amat. Gitu. Ini pengalaman dari seseorang yang di YouTube sekarang. Silakan Bu. Silakan. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Bukan aku banget itu. Ya, aku justru kalau yang begitu itu makananku. Yes. Di sini rumah sakit mana, orang Buddha, orang apa itu saya bilang sembuh urusan Tuhan, kamu terima Yesus. Ya. Jadi apa yang ditanya itu bukan aku banget, enggak. Justru saya sini lapar pelayanan. Orang yang diurapi maunya jalan.
Cuma kalau di luar negeri kan tidak seperti Indonesia, tiap hari bisa melangkah pelayanan, karena di sini nggak bisa, orang kerja. Iya, betul. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu kita sibuk. Tapi kalau seperti pertanyaan itu bukan saya banget. Saya justru rakus pelayanan. Karena roh yang di dalam kita, yang mendorong kita untuk melayani jiwa-jiwa. Gak mungkin kita begitu. Lewat handphone aja kita melayani kok. Amin. Dan kebanyakan katanya mau bertanya dia yang paling cerewet. Tapi gak apa-apa, ini curhat. Ya, oke. Ini Itu masuk curhat, lagi, nggak masuk masalah. lagi Bu Silvi. Dia tanya Nah. lagi, bukan maksud saya, apa yang saya harus nasihatkan kepada teman saya itu, kalau dia nak mau memberitakan apa, ya menemani saya untuk memberitakan firman gitu loh. Jadi bukan tugas saya, dia bilang. Jadi apa yang saya harus nasihatkan kepada si teman saya, si X itu, dia bilang gitu. Bagaimana caranya untuk menasihatkan, ya secara halus gak? Karena Kira-kira- sehat, ngomong aja kalau begitu kamu harus bertobat dulu lah. harus bertobat dan lahir Karena baru itu ya. berarti dia nggak ada pertobatan walaupun sudah Tidak ada. penginjil. Yes, ya. Oke. Jadi tugas Penginjil kita bukan semua. begitu, Ya. pasti dia melayani. Ya. Kalau banyak alasan dia bukan penginjil dia. Oh, enggak, bukan. Harus bertobat. Maksud dia ini, dia penginjil tapi mengajak temannya yang satu gereja jemaat, dia nggak mau karena itu bukan tugas saya, itu tugasnya pendeta. Itu Ya iya, jadi salah dia, Pak. Jadi Jadi bukan, salah dia. maksudnya temannya itu enggak mau gitu loh. Jadi apa yang harus dia nasihatkan kepada temannya itu? Itulah maksudnya. Yang sesama penginjil. Bukan, dia bukan penginjil. Yang satunya temannya si A itu bukan penginjil. Yang si penginjil itu si B. Si B itu mengajak si A yang bukan penginjil, teman biasa, jemaat biasa, mengajak, ayo kita memberitakan firman karena amanat agung kan. Oh, bukan tugas saya lah, itu tugas pendeta, tugas full timer, tugas ini, tugas itu. Dia enggak mau, dia mau zona nyaman. Yang penting saya enggak bunuh orang, saya enggak nipu orang, enggak fitnah orang. Sudahlah, apa yang mau. Nah, itu maksudnya bagaimana cara mengenasihati. Salah orang dia. Nah, Salah orang. Salah orang. Salah orang. Saya nggak mau melayani dengan orang yang orangnya suam-suam kuku. iya. Nggak mau. Jangan. Jangan. Jadi tinggalkan saja Jangan. temannya itu ya. Tinggalkan saja ya. Iya, doain supaya dia bertobat. Ya, doain aja bertobat. Itu aja. Ya. Ya. Dan banyak, dia bilang banyak teman-teman yang di gerejanya dia, saya kira gereja Lutheran juga ini mungkin gereja Oh ya, mungkin berarti enggak, harap maklum lah. ya itu yang gimana caranya supaya mengaktifasi bahwa hidup itu harus berbuah. Itu. Gini Pak, gini. Ya. Kalau belum berbuah, itu nggak mungkin dia ada hati untuk melayani. Iya. Karena justru di dalam roh, di dalam buah roh itu, kita dipenuhi roh, ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Yes. Jadi berarti orang itu ya memang belum hidup di dalam roh. Jadi bagaimana kita mau jalan bersama? Iya. Firman Tuhan juga katakan satu ke kiri, satu ke kanan, nggak nyambung. Yes. Ya Bu, pelayanan itu harus sehati, nggak mungkin nggak. Ya. Jadi nggak main ajak-ajakan ke disko yuk, kita tripping yuk, nggak, beda. Judi yuk, beda. Saya lebih senang fight sendiri bersama Roh Kudus kok daripada ajak teman yang masih suam-suam kuku. Nanti kita pelayanannya jadi capek. Yes, betul. Karena belum apa-apa kita udah bawa setan. Ya. Teman-teman di YouTube channel bisa dengar ya. Jadi tinggalkan, doakan dia supaya dia bertobat ya. Jadi buang-buang waktu. Oke, ada lagi yang teman-teman di Zoom ini yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya dan bertanya. Ini Pak Pak Eko. Eko dari mana ini? Pak Eko Bitono dari mana? Dari Batu Malang. Oh, mantap Shalom, dong. Pak Itu kan Eko. sekolah, Iya. tempat sekolah Alkitab itu. Betul. Ya, dari Murtadin ini Bu, dari Murtadin tadi. Murtadin. Oke. Murtadin dia ada pernah di podcast ini, saya podcast ini. Dia Murtadin yang bertobat. Sekarang jadi presiden chapter full gospel. Oke. Nah, silakan Pak Eko. Luar biasa. Ini pernah di podcast saya pernah podcast dia. Ya, Halo Ibu. Ya. Mantap ini. Saya masih dulu ini kebetulan saya juga sambil ini paralel saya sambil meeting on site ini.
Oh, Saya lagi meeting mendengarkan ini aja. coba. Begitu ada Bu Luar Sylvia, biasa, luar biasa. Bu Semangat, Sylvia Eko. masuk sini, dia masuk dia. Ada Bu Sylvia masuk. Ya, tunggu Puji dilanjut Tuhan, dulu. Pak Eko. Iya. Ada yang mau ditanyakan, Pak Eko? Sementara saya monitor dulu karena Oh, ini lagi saya ada. sambil paralel lagi meeting Oh, onsite lagi, ini. lagi meeting onsite. Ini full Luar gospel Iya, biasa. ini. Ini presiden saya Semangat, chapter, Pak mendengarkan Eko. tapi presiden chapter ya, ini Puji full Tuhan. gospel buat ini. buat Murtadin loh ini. Luar biasa. ya. Oke, makasih Pak Eko atas partisipasinya ya. Oke, Luar ada biasa. teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya, silakan. Ada Pak Bambang nih. Pak Bambang masuk nih, terlambat masuk nih. Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan Pak Bambang dari Singosari Malang. Halo, ini juga. Ya Pak. Nah, Pak Bambang nih dari Singosari Malang nih, mantap nih. Silakan Pak Bambang. Nah, ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Sudah cukup Pak, saya mendengarkan saja. Ya. Ya. Lanjut aja. Oh ya, oke, nggak ada. Oke, Pak ada yang. Andre, Ya, Pak Andre, ya silakan, Bu Arianca. selfie. Mungkin Ya. kalau masih ada yang di YouTube, tolong nanti diluruskan ya, Pastor Selfie. Kalau menurut saya memang harus pertama yang satu roh ya. Kan tadi yang Ya. bertanya itu dia belum seroh dengan temannya, nggak usah ajak-ajak dulu. Iya. Itu dia saya bilang tadi, harus seroh. Iya. 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 Maksudnya Penghalang itu pelayanan kalau Ya. belum sehati. dia kepingin memotivasi temannya gitu loh. Maksudnya dia ingin memotivasi temannya supaya tergerak untuk menginjilin orang gitu loh. Oh, nggak bisa. Nah, Karena dia- penginjilan mulai dari kita dulu. Iya, dia Jadi sudah, orang dia yang sudah. diajak itu belum Dia belum sudah. ada di dalam pimpinan Tuhan. Ya, oke, mudah-mudahan dia dengar ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya terinspirasi dengan khotbah tadi ya, Pastor Selfie ya. Jadi temanya kan hidup berbuah ya, Galatia 5:22. Ini saya perhatikan ini makna hidup berbuah, tema berhidup berbuah itu apa? Hidup yang menghasilkan karakter Kristus itu saya. Ya. Kalau saya perhatikan apa maksudnya? Oh ya, berbuah maksudnya menghasilkan karakter Kristus. Kalau nggak menghasilkan, nggak berbuah, kan gitu. Jadi tanda seseorang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus apa? Indikatornya apa? Ya, jadi nggak sekedar aktif pelayanan tapi nggak berbuah. Bisa juga pelayanan loh, tapi ternyata nggak ada minyak. Sama dengan 5 gadis bodoh kan? Ya, pelayanan rajin, rajin, bisa rajin, tapi nggak ada minyak. Jangan-jangan 5 gadis bodoh. Nah, hidup berbuah artinya hidup yang punya dampak positif, seperti pohon yang memberi buah yang manis bagi orang yang lain. Nah, inilah kontras kan dengan perbuatan daging. Beda. Ya itulah. Jadi Paulus itu kan menyebutkan kan perbuatan daging itu apa? Hawa nafsu, iri hati, amarah, dendam dan segala macam yang hidup berbuah. Artinya apa? Meninggalkan gaya hidup lama yang dikuasai daging. Ya, kesaksian Ibu Sylvie tadi ya. Memperlihatkan kehidupan yang baru dalam roh. Jadi kalau saya boleh peres ya, saya ambil kesimpulan. Jadi hidup berbuah artinya hidup yang memancarkan karakter Kristus melalui karya Roh Kudus. Nggak bisa. Kekuatan sini bisa nggak bisa. Jadi itu bukan hasil usaha manusia, tapi respon iman yang mau taat dan dibentuk oleh Tuhan, mau diproses ya istilah. Kalau Bu Sylvie kan proses ya. Kalau dia lagi proses Tuhan, jangan banyak protes karena nggak ada progres, ya nggak? Jangan banyak protes, nggak ada progres nanti. Jadi orang yang hidup berbuah akan menjadi berkat yang nyata bagi sesama dan selalu memuliakan Allah. Itu yang kesimpulan saya. Tolong dikoreksi Bu Sylvie kalau ada yang keliru, silakan. Enggak, Amin. jadi dasarnya pertobatan itu aja. Amin. Ya, amin. Ya,
Oke, ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah habis tuh Pak. Habis ya, oke lah kita tutup saja. Kalau gitu, terima kasih atas sharingnya hari ini. Bu Selvi sudah meluangkan waktunya ya di Kompak Siang ini. Jadi hidup yang diubahkan itu memang perlunya kita supaya bisa berbuah. Jadi menarik ya, karena kita seperti diinspirasi oleh Paulus kan. Awalnya kan Saulus yang asalnya dari Tarsus, usia muda, Paulus hidup sebagai orang Farisi kan, yang di bawah didikan Gamaliel. Ya, Gamaliel kan seorang ahli Taurat. Nah disitulah kita hendaknya bisa seperti on fire terus, seperti Saulus yang Paulus sekarang ini. Harusnya kita seperti ini. Oke, tetap semangat Bu Filwi, tetap tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Bu Selvi, terima kasih teman-teman semua yang Berkati ada di Shalom. Bu Aryansyah, Pak Edi Budianto, Pak Ben, Yani, Pak Bambang, Bu Aryanti, Pak Eko Butono, Bu Ria Worang, Ibu Teti. Ya, dan berkati semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Berkati ya.